Baiklah, kita akan lanjutkan lagi belajar tentang Swift dasar bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tipe collection data ya. Jadi di Swift itu kita mengenal ada tiga jenis tipe collection yang utama itu ada array, ada sets dan dictionaries ya. Jadi kalau si array itu dia tuh datanya tuh sifatnya ordered ya, value-nya. Kemudian kalau si set itu unordered collection, sifatnya unik ya. Kemudian kalau di dictionary itu dia tuh unordered, tapi dia punya key value. Key value. Jadi contohnya seperti ini perbedaan antara array, set sama dictionary. Jadi kalau si array kan dia punya indeks nih, ada 0, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau si set ini dia enggak, dia tidak terorder atau sifatnya itu unordered dia. Dia ngacak gitu. Tapi dia sifatnya unik gitu. Jadi kalau si dictionary sama dia unordered tapi dia punya key dan value-nya. Nah, lebih jelas lagi kita akan mempraktekkan ya. Mempraktekkan pertama itu kita akan belajar array dulu ya, di Swift ya. Nah, jadi si sifatnya ketiga ini sifatnya adalah mutable atau bisa di-assign-kan dengan data baru atau data lain gitu ya, atau bisa diganti datanya. Nah, kita contohnya belajar array dulu ya. Kita udah tahu bahwa array itu nilai value-nya itu harus tipe sama dan sifatnya ordered list ya. Jadi si nilainya ini akan tampil dalam bentuk array yang memiliki waktu tertentu dan memiliki posisi tertentu. Contoh, saya akan membuatkan langsung array kosong seperti ini. Var ya. Sum int ya, jadi kita akan membuat sebuah beberapa tipe data integer dalam bentuk array ya seperti ini ya. Lalu kalau kita cetak datanya itu sum int dot count ya. Oke, 0 ya. Karena kita belum punya data sama sekali di data si array. Nah, untuk memasukkan datanya, kita bisa membuat function, menambahkan function namanya append ya. Append ya, misalnya sumInt dot append. Nah, dia bilang ini elemennya apa gitu. Karena dia si sumInt ini integer ya, kita harus masukkan elemen integer. Misalnya saya masukkan angka 3. Sekarang kita coba cek datanya. Ya, sekarang udah ada 1 ya. Isi datanya saya akan tambahkan lagi. Ya. Nah, sekarang datanya udah jadi tambah 2. Karena saya sudah masukkan data 2, saya tambahkan lagi data 1, 9 misalnya. Ya. Gitu ya. Nah, ini bentuk array-nya ya. Jadi pertama kita masukkan data 3 dulu. Dia masuk di array sumInt ya 3. Kemudian kita masukkan 5, jadi ada 3,5 kemudian kita tambahkan 9 jadi 3, 5, 9 dan dia jumlahnya ada 3 data di array ini. Itu contoh array sederhana seperti itu. Dan datanya harus sama. Nah, kita juga bisa membuat array dengan nilai yang sifatnya default. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Kita bikin var ya. Kita punya variable dalam bentuk array ya. Right. Repeating berapa? 0,03 kali ya. Nah, saya cetak. Nggak usah cetak lah ya, langsung saja. Ada 0, 0, 0 ya. Jadi dia punya 0-nya 3. Nah, kalau ininya 5, 5 gitu ya. Jadi 5 datanya ya.
nilainya 0,3 gitu, contohnya saya rubah lagi datanya, maka si 0,3-nya ada 5. Itu contoh membuat array dengan nilai default ya. Kita juga bisa contohnya itu ingin menambahkan dua buah array secara menggabungkan dua buah array secara langsung ya. Misalnya tadi kan 3 double ini, kemudian saya juga punya array lagi var 3 doubles order ya, yang lain seperti contohnya saya pakai array repeating aja sama ya, tapi di sini ada 0,4, sininya 3, 5 aja. Oke ya, 4-nya sama ya 5 kali. Nah sekarang saya bikin baru ya 10 doubles adalah 3 doubles ditambah 3 doubles order ya, seperti ini. Nah dia akan menggabungkan nilai array 3 doubles dan 3 doubles order, jadi nilainya jadi seperti ini. Oke. Kita juga bisa membuat array dengan array literal ya, array literal. Contohnya kita punya variabel array namanya shopping list ya. Jadi si shopping list ini dia bentuk tipe data isi arraynya adalah string ya. Kita masukkan data belanjaan misalnya telur sama susu gitu ya. Telur dan susu ya. Kalau kita jalankan si array shopping list ini, tentunya dia memiliki nilai dari array, yaitu nilai dari array string yaitu telur dan susu. Oke. Nah, kita juga bisa memasukkan secara langsung tanpa string ya. Tanpa ini juga bisa ya. Kalau cukup seperti ini juga sebetulnya bisa saja. Oh, way ya. Oke. Kita cek dulu cetak isi print shoppinglist.con ya. Ada berapa datanya? Kedua ya. Oke. Jadi kita akan memodifikasi datanya di array. Tapi sebelumnya kita juga bisa memanfaatkan function isEmpty untuk ngecek bahwa di array tersebut ada datanya atau enggak. Contohnya if shopping is empty ya, sama seperti waktu kita belajar string ya. Jika kosong maka print kosong. Jika berisi maka print ada isinya, gitu ya. Kita coba jalankan, ada isinya ya, karena kita udah ada, maksudnya isinya ada dua, yaitu telur dan susu. Oke. Kita juga bisa menambahkan shopping list di sini ya. Ya, pakai append ya, sama ya. Jadi shopping list dot append ya, append. Elemennya apa? Misalnya kita beli sawi, kita chat print ya. Nah, sekarang udah nambah sawi di belakang ya. Udah dia datanya sudah menjadi 3 array. Nah, oke. Selain untuk menambahkan data pakai append ya, kita juga bisa menambahkan paket tanda seperti ini, teman-teman. Shopping list ya, itu plus sama dengan apa? Karena bentuknya literal I seperti ini, berarti kita pakainya seperti ini. Telur, susu, sawi, misalnya kecap ya. Oke, kita run. Sekarang udah menambahkan kecap, data kecap di sini. Kita juga bisa memasukkan sekaligus sama dengan, misalnya kita pengen menambahkan beberapa, kalau itu kan tadi satu ya. Misalnya keju, terus gula, sama apa? Misalnya garam gitu ya.
Oke, saya run, maka dia akan. Nah, sekarang datanya udah 7, yaitu telur, susu, sawi, kecap, keju, gula, dan garam. Nah, untuk mengaksesnya, kita bisa ngeprint ya, shopping list. Nah, misalnya indeks ke 0 gitu ya. Telur kan. Jadi kan kalau si array itu dia mainnya indeks ya. Jadi yang pertama itu bukan 1 tapi 0 ya. Di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, misalnya saya pengen ngakses indeks ke 3. Oke. Nah, kecap ya. Walaupun di sini 1, 2, 3, 4 karena dia bacanya dari 0 maka dia 0, 1, 2, 3. Nah, kan 3 jadi dia akan terbaca sebagai kecap ya. Nah, kita bisa mengganti secara langsung misalnya seperti ini. Yang pertama kan dia telur ya. Nah, telur ini saya akan ganti jadi disk 0 ya. Saya ganti datanya jadi misalnya engine. Oke ya, coba. Nah, oke ya. Nah, sekarang jadi si pertama itu bukan lagi telur, tapi sudah dirubah datanya sebagai matching. Oke, itu array. Kemudian kita bisa mengakses seperti ini ya. Ini kan langsung injek gitu ya. Misalnya kita pengen ngaksesnya ke 3 sama yang ke 6 ya. Nah, kecap, keju, gula, garam. Jadi kecap, keju, gula, garam ya. Jadi kita bisa mengakses dari indeks ke 0, 1, 2, 3 hingga 6 pakai titik-titik seperti ini formatnya untuk mengakses array dari indeks ketiga hingga ke 6. Oke. Kita juga bisa menggunakan insert ya. Jadi untuk memasukkan ke dalam spesifik indeks di dalam array gitu ya. Contohkan ya, saya contohkan misalnya shopping list dot insert ya, insertnya saya memasukkan banana, pisang aja deh. Pisang itu di indeks berapa ya? Di indeks misalnya di indeks ke 1. Oke. Nah, jadi kan pisang masuk di indeks ke 1 ya. Nah, sekarang kita count, kita print 8 ya. Jadi karena pisangnya sudah masuk, kayak dia jumlahnya jadi 8. Oke, itu cara memasukkan data. Nah, kalau untuk remove data bagaimana ya? Saya turunkan seperti ini. Saya misalnya pengen membuat sebuah array baru tuh kan tadinya 8 ya. Nah, kita pengen bikin array baru. Array baru itu adalah shopping list yang sudah saya hapus datanya pada posisi ke 0 misalnya seperti ini ya. Ya, sekarang kita coba print. Nah, sekarang si matchingnya sudah terhapus, jadi datanya sekarang tinggal 7. Oke. Oke. Kita juga bisa melakukan iterasi atau menampilkan data ya pada pada si terminal. Caranya pakai looping biasa ya. For item in apa? In shopping list tentunya. Kayak for each ya. Ini berarti kita cetak print apa? Print item. Oke. Ya, masuk pisang, susu. Ya, saya hapus. Ya, saya hapus printnya biar jelas. Ya, seperti ini. Oke.
Oke, sekarang datanya udah ada pisang, susu, sawi, kecap, keju, gula, dan garam. Jadi sekarang udah ada 7 ya. Jadi kan udah kita manipulasi, udah kita tambahkan, udah kita hapus juga, dan kita cetak juga gitu ya datanya. Kemudian kita bisa memanipulasi untuk menyetak indeksnya gitu. Contohnya seperti ini. Saya rubah ya, for gitu ya. Indeksnya saya tampilkan, kemudian value-nya pada apa? Pada shopping list ya. Shopping list. Kemudian kita enumerated gitu. Lalu kita print item ya. Kemudian kita biasa yang tadi pakai ini tambah 1 indeksnya, jadi akan looping tambah 1, kemudian kita cetak value-nya apa gitu ya. Value-nya adalah value ini ya. Nah, jadi kan si item pertama itu pisang, item kedua itu susu, dan seterusnya. Oke, itu kira-kira untuk main array ya, main array di Swift itu sangat menarik sekali. Kita bisa manipulasi, bikin array dari 0, kita bisa menambahkan array, memanipulasi isi array gitu ya. Kemudian kita juga menghapus array, kita bisa menambahkan array pada posisi tertentu dan sebagainya. Gitu. Ya, oke, terima kasih. Mungkin belajar array-nya sampai ini saja. Nanti kita akan lanjutkan belajar tentang sets collection di Swift. Ya, sampai jumpa di pertemuan video seri belajar Swift berikutnya.